Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fauzi, Prodi Informatika. Saya dari kelas A. Dan kali ini saya mau mempresentasikan struktur komputer dalam sistem operasi. Interupsi dalam sistem operasi. Pengertian interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungannya. Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir seluruh CPU modern. Interupsi menyediakan cara otomatis menyimpan isi register lokal dan menjalankan kode khusus sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Penyebabnya, menangani exception adalah sesuatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapatkan hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Contohnya, pembagian dengan nol, pengaksesan alamat memori yang restricted atau tidak valid, dan lain-lain. Jenis interupsi: 1. External HW interruption. 2. External HW interruption. 3. Software interruption. Dan software interruption dibagi menjadi dua, yaitu vector interrupt ROM BIOS dan vector interrupt DOS. Ini adalah contohnya ya. Contoh dari internal HW interrupt. HW call interrupt ini untuk maintenance time to date. 2. Contoh dari eksternal HW interrupt. Pada awal sistem melakukan penyetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Contoh dari vektor interrupt ROM BIOS. INT5 sama dengan tombol print screen. INT9 saat tombol keyboard lain ditekan, kabel mengirim sandi lacak ke CPU bukan ke karakter ASCII. Contoh dari vektor interrupt DOS. INT20 menghentikan proses komputer terhadap suatu program COM. INT21 membaca karakter dari keyboard dan menampilkan di layar. Oke, sekarang penanganannya. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Contohnya, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Sinyal dideteksi oleh prosesor. Lalu prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya. Prosesor akan mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Transfer kontrol ke interrupt handler. Setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Oke, sekarang proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Sistem komputer terdahulu berjenis Programmer Operated System. Ketika komputer dioperasikan dalam konsol, pengguna harus melengkapi sistem terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah sistem operasi lahir, maka hal tersebut diambil alih oleh sistem operasi. Sebagai contoh, pada monitor yang proses input outputnya sudah diambil alih oleh sistem operasi. Padahal dahulu hal ini dilakukan oleh pengguna untuk meningkatkan utilisasi sistem. Sistem operasi akan membagi sistem sumber daya sepanjang program secara simultan. Pengertian spooling adalah suatu program dapat dikerjakan walaupun input outputnya masih mengerjakan proses lainnya, dan disk secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Contohnya, banyak kesalahan pemrograman dideteksi oleh perangkat keras. Kesalahan ini biasanya ditangani oleh sistem operasi. Jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan meneruskan kepada sistem operasi dan sistem operasi akan
menginterupsi dan mengakhirinya. Pesan kesalahan disampaikan dan memori dari program akan dibuang. Tetapi, memori yang terbuang biasanya tersimpan pada disk agar programmer bisa membetulkan kesalahan dan menjalankan program ulang. Ini adalah contohnya ya. Proteksi input-output dalam sistem operasi. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal, dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi, atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privilege instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Ini adalah contohnya ya. Proteksi memori dalam sistem operasi. Salah satu proteksi perangkat keras ialah dengan proteksi memori, yaitu dengan membatasi penggunaan memori. Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu base register, yaitu alamat memori fisik yang dialokasikan, boleh digunakan oleh pengguna. Limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan, boleh digunakan oleh pengguna. 3. Memproteksi perangkat keras. Contohnya, sebagai contoh, sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 300.040 dan mempunyai limit 120.900. Maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300.040 hingga 420.940 saja. Terima kasih.